Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Resensi Podcast yang kali ini kita akan membahas buku dari Hermawan Kertajaya yang berjudul Wow Selling. Jika kemarin kita membahas buku Hermawan Kertajaya tentang Wow Service is Care, kali ini kita buku Wow keduanya lagi, yaitu Wow Selling. Dan sedikit kritik terhadap buku-buku Wow dari Hermawan Kertajaya, mungkin agak lebih passion. Buku Hermawan yang berjudul Wow Wow ini dipaketkan biar bisa langsung disatuin ke dalam satu buku yang berjudul Wow. Nah, di buku Wow Selling ini penerbitnya adalah Gramedia Pustaka Utama. Kemudian berjumlah sebanyak 236 halaman. Di dalamnya juga terdapat 3 pembahasan. Dan buku ini diterbitkan pada tahun 2014 juga, sama dengan buku Wow Service is Care. Nah, penulisnya adalah Hermawan Kertajaya dan Ardi Ridwansyah, yang juga salah satu dari CEO dari Marketplace. Oke, kita sedikit penjelasan tentang buku Selling ini. Hermawan Kertajaya ingin menghilangkan perspektif lama terhadap sales, bahwa sales itu hanya bisa menjual dengan merayu, menggombal dan segala macam. Tetapi di buku ini Hermawan ingin menunjukkan bahwa sales people atau sales itu sendiri berbeda dengan sales-sales yang hanya bermodalkan gombal dan segala macam, yang apa yang dia tawarkan tidak sesuai dengan apa yang kita dapat. Nah, di buku ini Hermawan Kertajaya ingin memaparkan bahwa sales yang baik itu seperti yang dituliskannya dalam buku Selling ini. Kita masuk di pembahasan pertama. Nah, pembahasan dalam buku ini kita akan rangkum secara 4 pembahasan. Kita rangkum dalam 4 pembahasan, yaitu bagaimana cara baru konsumen membeli. Ini juga sudah dijelaskan di buku Wow Service is Care. Nanti kita bedah lagi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara konsumen berekspresi. Jadi ketika konsumen sudah mengkonsumsi produk kita atau layanan kita, ekspresi apa yang dia berikan. Itu kita bisa mengukur ekspresi itu, apakah dia senang dengan produk kita atau tidak. Nah, dan juga Wow Selling itu sendiri. Dan yang terakhir adalah perspektif presenter, yaitu nanti kita akan review buku ini plus dan minusnya. Oke, kita masuk di pembahasan pertama. Nah, di buku Wow Service is Care kita sudah dijelaskan oleh Hermawan Kertajaya bahwa konsumen dalam hal membeli itu sudah berubah. Yang dulu hanya ketika dia sudah membeli, dia akan membeli dan membeli lagi. Tidak ada efek rekomendasi yang dia berikan. Jadi tidak ada timbal balik kepada kita. Nah, tapi kalau di yang baru, yaitu konsumen sudah merekomendasikan produk kita, yaitu yang pertama dia sadar atau dia tahu bahwa misalnya resensi itu tempat apa sih? Oh, ternyata resensi itu tempat bimbel, atau resensi itu tempatnya ke tempat-tempat orang-orang yang suka baca buku. Nah, di tahap selanjutnya dia akan mempertimbangkan atau menyeleksi antara produk Anda dengan produk yang lainnya. Dia akan menyeleksi apa yang perlu dia buang dan apa yang perlu dia masukkan dalam seleksinya itu sendiri. Nah, tidak sampai pada tahap itu, di tahap ketiga dia akan lebih intens lagi untuk memperyakin dirinya, yaitu dia akan bertanya baik itu kepada teman-temannya,
atau kepada kerabat-kerabatnya atau orang-orang yang pernah mengkonsumsikan produk-produk yang Anda berikan. Misalnya kalau di resensi, tempat bimbelnya itu kayak mana? Nah, dia tanya kepada orang-orang yang pernah bimbel di resensi. Misalnya resensi pengajarnya bagus tidak, recommended tidak untuk kalau saya bimbel di sana. Nah, pada tahap inilah ketika dia merasa yakin, baru dia bertindak. Dia akan mengkonsumsi produk Anda atau layanan Anda. Dan di tahap akhir, ketika dia merasakan efek wow atau dia sesuai dengan keinginannya, dia akan merekomendasikan baik itu secara pasif maupun aktif kepada orang-orang terdekatnya. Nah, di selanjutnya ini adalah bagaimana cara konsumen berekspresi. Kalau kita lihat contoh-contohnya, sudah banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan ini meskipun berbeda. Misalnya di Gojek itu sudah punya, kalau misalnya teman-teman sudah pesan Gojek dan setelah selesai mengantar akan ada semacam indeks pelayanan, apakah dia merasa terlayani atau tidak. Nah, kita masuk di yang pertama. Jadi ini adalah spektrum penilaian, apakah si konsumen itu suka dengan produk Anda atau tidak. Pertama, bu, yang biasa dibaca bu. Itu kan adalah ekspresi di mana kita tidak sangat menyukai atau sesuatu yang kita harapkan tidak sesuai begitu. Misalnya kalau kebanyakan ini, kalau yang bu ini ketika kita nonton bola, kalau sudah mulai kebobolan, pasti aduh apa ini? Ini kan tidak sesuai yang kita harapkan, bahwa tim kita akan menang, tapi ternyata tim kita kalah. Akan banyak orang bersorak untuk ya bu, misalnya seperti Indonesia kalau masuk final selalu kalah, itu bu. Oke, di tahap keduanya adalah geram, ya bagaimana lah suara geram itu dan segala macam. Nah, ini tahap ini ketika kita membeli sesuatu yang pada dasarnya kita harus dapat 5, tapi ternyata yang dia dapatkan cuma 4. Jadi dia marah, kecewa lah dengan pelayanan atau produk Anda. Nah, yang ketiga ini netral. Oke. Jadi dia juga tidak komplain dan tidak ada juga ekspresi yang menunjukkan bahwa dia gembira. Jadi biasa-biasa aja, netral aja. Misalnya kalau kita merasakan produk, kayaknya sama aja deh dengan produk yang lainnya, biasa-biasa aja. Nah, yang keempat itu Nah, pada tahap ini muncul sedikit sesuatu yang dirasakan konsumen, perasaan istimewa tapi sedikit aja. Dia bilang, wah ini bagus nih, agak sedikit recommended, tapi dia belum pada tahap akan merekomendasikan produk Anda. Nah, yang terakhir adalah wow, yang juga di pembahasan sebelumnya di buku Hermawan Kertajaya yang kemarin kita bahas, bahwa adalah hal positif yang menakjubkan, di luar dugaan, atau sesuatu yang membuat kita terkesan. Jadi wow-nya adalah dalam bentuk positif. Gitu. Jadi ini 5 indikator ini bisa kita jadikan pegangan dalam hal di perusahaan, baik itu perusahaan yang kecil dan segala macam. Anda bisa menerapkan 5 indikator ini. Jadi ketika indeks pelayanan Anda menurun ke yang pertama, ya siap-siaplah pelanggan Anda akan hilang. Tetapi ketika indeks pelayanan Anda meningkat menuju wow, maka akan selalu bertambah konsumen-konsumen Anda, karena dia merasa terkesan dan dia secara sadar merekomendasikan produk Anda. Nah, kita masuk di pembahasan intinya, yaitu wow selling. Nah, seperti biasa di buku Hermawan Kertajaya ini selalu mengakronimkan ide-idenya. Misalnya STAR.
Kalau kemarin itu Care, dia bukunya Wow Service is Care. Kali ini adalah STAR. Ya, kalau di bukunya Herdiman Rampiring sendiri juga pakai akronim STAR. Entahlah kenapa harus STAR. S pertama adalah satukan kata dengan perbuatan. Nah, di sini kenapa Hermawan Kertajaya mengatakan satukan kata dengan perbuatan? Kebanyakan sales menjual produknya tidak sesuai dengan ekspektasi. Dia hanya menggombal konsumennya bahwa ini barang terbatas loh dan segala macam, hanya dan berkelas di bidangnya, dan pokoknya kalau Anda beli beda dengan produk-produk yang lain. Ternyata produk yang Anda beli itu tidak sesuai dengan apa yang dia bilang. Di dalam buku ini juga ada sebuah penelitian oleh namanya Gallup di Amerika. Dia membuat penelitian tentang profesi apa yang paling suka yang paling dipercaya. Nah, ternyata di 3 teratas itu adalah perawat, apoteker, dan kalau 1 guru sekolah. Nah, ini adalah 3 teratas yang dipercayai warga Amerika, profesi-profesi yang dipercayai oleh warga Amerika. Nah, tetapi di 3 terbawah itu masuk sales, juga masuk, tapi dia paling terakhir pelobi politik, anggota kongres, dan sales itu sendiri. Jadi inilah yang mendasari Hermawan Kertajaya mengambil ide bahwa satukan kata dengan perbuatan. Jadi meski tidak ada suatu produk yang istilahnya yang sempurna, meskipun ya jelaskanlah produk Anda apa adanya. Misalnya kalau kita ingin membeli kursi misalnya, nah kita membeli kursi, tapi ternyata kursi ini dia hanya jelaskan kelebihan-kelebihannya saja, tapi dia tidak menjelaskan bahwa ada kekurangan di dalam kursi itu. Meskipun kalau kita jelaskan kalau kita jelaskan kekurangannya, besar kemungkinan si pembeli akan tidak membeli barang kita. Tetapi kejujuran yang kita lakukan itu berdampak positif bagi jangka panjang produk kita itu sendiri. Kemudian di T-nya tambahkan kejutan bagi pelanggan. Nah, ini mungkin di buku Wow Service is Care juga dijelaskan bahwa kita harus menambahkan atau surprise lah ketika misalnya contoh kasus yang kita ambil adalah seseorang yang ingin membeli mobil. Kan kalau jalur normalnya ketika membeli mobil ya sudah dikasih aja, tapi kalau kita punya sisi kreativitas, kita buat kejutan di penyerahan mobil itu. Misalnya kita berikan bunga atau kita buatkan perayaan kecil-kecilan, itu akan membuat pelanggan terkesan dan akan merekomendasikan pelayanan atau produk Anda. Nah, kemudian yang ketiga, ajari pelanggan untuk tumbuh. Nah, ini ada 4 indikator, yaitu tumbuh secara finansial. Contohnya, ketika misalnya kita contohkan ada seseorang yang ingin beli kacamata dan sebelum dia membeli kacamata dia tidak memeriksakan matanya. Dia ingin mengganti kacamata lamanya dengan kacamata baru. Tetapi kalau hal-hal yang normal itu kita akan menjualnya saja. Tapi kalau kita ajari pelanggan untuk tumbuh secara finansial, kita akan bertanya dulu, apakah Anda sudah memeriksakan mata Anda terlebih dahulu? Memeriksakan mata Anda terlebih dahulu, apakah harus mengganti kacamata Anda dengan yang baru? Nah, ketika si produk atau si konsumen ini mengatakan belum, ya kita anjurkan untuk memeriksakan dulu. Jangan sampai Anda tidak perlu memerlukan kacamata ini. Dan ini mungkin efeknya si pelanggan tidak akan jadi membeli karena dia harus
memeriksa matanya dulu. Tetapi kita sudah menjadi rekomendasi yang baik, karena bisa saja selanjutnya ketika si konsumen tadi ini ditanya oleh teman-temannya tentang kacamata yang paling bagus di mana, dia akan merekomendasikan tempat kacamata Anda. Jadi ada efek jangka panjang yang dirasakan di sini. Kemudian finansial, kita masuk di fisikal. Nah, di fisikal ini dia jelaskan atau fisik. Dia jelaskan misalnya si pelanggan ini adalah seorang ibu-ibu yang tengah hamil dan dia lagi gelisah tentang kehamilannya. Nah, Anda bisa menjadikan atau bisa memberikan motivasi atau memberikan buku tentang kehamilan atau CD motivasi tentang ibu-ibu hamil, itu akan memberikan efek wow kepada ibu-ibu itu. Jadi ada hal-hal yang tidak terduga yang dilakukan oleh sales atau pelayanan Anda, itu dia akan merasa, wah kok dia akan merasa aneh, tapi takjub, terkesan dan segala macam. Kemudian fisikal, finansial, emosional. Nah, secara emosional ini biasanya kalau misalnya ada orang yang ingin berkunjung di perusahaan Anda dalam keadaan marah, Anda hanya satu hal yang Anda bisa lakukan adalah memberikan senyuman yang terbaik. Itu adalah hal positif untuk merubah emosinya menjadi turun. Nah, kemudian yang terakhir adalah rawat pertemanan untuk jualan. Nah, di fase ini kalau hal-hal normalnya ya, kita kalau sudah membeli ya sudah hilang, mau dia kembali itu lebih bagus. Kalau dia tidak kembali ya nggak apa-apa. Itu adalah hal-hal yang biasa saja dalam pembelian. Tapi kalau kita menganggap si konsumen sebagai teman atau sebagai sahabat, kita akan melayani dia seperti teman kita sendiri atau seperti sahabat kita sendiri. Jadi ada kedekatan emosional yang terjalin di dalam pembelian itu sendiri. Nah, inilah 4 akronim yang Hermawan Kertajaya jelaskan. Kemudian kita masuk di terakhir adalah apa sih review dari buku Wow Selling ini. Nah, untuk buku ini teman-teman yang baru pertama kali baca buku Wow Selling ini akan menjadi hal yang bagus bagi yang pertama kali sudah membaca buku Hermawan Kertajaya ini. Tapi yang sudah pernah membaca buku-buku lainnya akan merasa bosan, karena di setiap pembahasan wow-nya ini, makanya saya bilang dari awal tadi, seharusnya Hermawan Kertajaya ini merangkum dalam satu buku dalam hal karya wow-nya ini, karena ada beberapa materi-materi yang berulang-ulang. Kemudian di dalam buku ini juga kebanyakan cerita yang dia sampaikan, sedikit teori-teorinya yang dia masukkan, misalnya di Wow Selling itu tadi. Selebihnya cerita-cerita dari orang-orang yang menerapkan pelayanan atau pembelian ini. Dan yang terakhir adalah, bukan berarti buku ini full tentang kekurangan, tapi buku ini rekomendasi sekali bagi pelayan maupun sales yang ingin merubah paradigmanya bahwa sales itu bukan hanya sekedar menggombal dan segala macam, tapi sales adalah bagaimana sales menganggap teman konsumennya itu sendiri. Dan kali ini sudah berakhir podcast kita hari ini. Kemudian nanti akan dilanjut ke pembahasan buku yang lainnya. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.